Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 208, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Ariel tidak mengatakan alasannya, Kauri dan Lina tidak terus bertanya. Kematian Jenny, Albert, Marcel dan Nirmala menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan pikiran mereka menjadi kosong, tetapi mereka tahu bahwa Wendy melakukan ini untuk melindungi keluarga, jika tidak semua orang di keluarga harus dikuburkan, dengan mereka. Mereka berempat meninggalkan ruang biliar, tangan Wendy masih gemetar. Kepadanya hal semacam ini adalah pengalaman pertama dalam hidupnya, bagaimana dia tidak takut. Kakek, mengapa Ariel begitu kuat? Nirmala merasa ketakutan, berpikir bahwa dia meremehkan Ariel setiap hari. Dia takut, karena semua ini disebabkan oleh Ariel. Hendrik memanggilnya kakak Ariel, Arga berlutut untuknya, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa Ariel tidak sederhana. Gigi Wendy masih gemetar setelah mendengar kata-kata Nirmala. Dengan gemetar, dia berkata, orang tua dari keluarga Wijaya percaya bahwa Ariel bergabung dengan keluarga Wijaya karena suatu alasan. Identitasnya tidak sesederhana yang kita bayangkan, kamu tidak diperbolehkan untuk menyebutkan masalah ini di masa depan. Itu tidak pernah terjadi, kalau tidak nasib Jenny akan menimpa kita cepat atau lambat. Ayah, Jenny sudah mati. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada keluarganya? Bertahun-tahun di bawah tekanan Jenny, bahkan tidak ada kesempatan untuk menarik napas. Sekarang Jenny sudah mati, hidupnya telah santai. Arga akan menanganinya, Hendrik juga akan menanganinya, kami mengatakan bahwa Jenny meninggal karena sakit. Wendy berkata, ketiganya mengangguk lagi dan lagi. Ada Arga dan Hendrik. Kebenaran dari masalah ini pasti tidak akan ditemukan. Mereka hanya perlu mengingat sedikit. Ariel tidak main-main. Berita kematian Jenny dengan cepat menyebar, dan Hendrik diam-diam memanipulasinya. Tidak ada yang mencurigai masalah ini, dan rumah sakit juga mengeluarkan sertifikat yang relevan. 3 hari kemudian, Jenny dikremasi dan dikuburkan, dan masalah ini berakhir, tetapi di hati keluarga Wendy, masalah ini tidak diragukan lagi menjadi bayangan yang tidak dapat diangkat. Kota Bandung. Di kantor Andika, sejak perusahaan diakuisisi oleh pria misterius, kepemimpinan Andika telah mengundurkan diri, sekarang dia adalah pemalas tanpa posisi di perusahaan. Dan nasibnya, hanya setelah ketua yang sebenarnya muncul, barulah dia tahu apakah dia bisa terus bertahan di perusahaan. Meskipun dia bukan lagi ketua, Andika masih duduk dengan nakal di kantor ketua, jelas nostalgia untuk posisi ini. Menjual perusahaan adalah pilihan terakhir. Andika diam-diam bersumpah bahwa suatu hari dia akan mengambil kembali kendali perusahaan. Tentu saja, pemikiran semacam ini konyol. Dia bukan apa-apa sekarang, jadi mengapa dia harus mengambil kembali perusahaan? Bagaimana dengan kontrol? Andika, saya dengar ketua baru akan muncul besok, apa yang akan Anda lakukan? Sofia datang ke kantor dan memberitahu Andika, siapa yang memberitahumu? Andika berkata dengan ekspresi muram. Ketua baru akan muncul besok, yang berarti setelah hari ini, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk muncul di kantor ketua. Daniel, kata Sofia. Andika membanting tinjunya ke meja dan berkata dengan dingin, jika bukan karena Daniel, bagaimana saya bisa sampai ke titik ini? Saya ingin melihat siapa ketua baru dan seberapa mampu dia. Sekarang proyek Harmoni telah bersama Kauri. Tidak masalah di rumah, kemampuan apa yang dia miliki untuk menghidupkan kembali perusahaan. Ekspresi Sofia kusut, dan ada berita. Dia tidak tahu apakah saya harus memberitahu Andika sebelumnya. Dia tahu bahwa Andika sangat tidak yakin. Dia bahkan ingin melihat perusahaan bangkrut di tangan ketua baru, tetapi situasi ini jelas tidak mungkin,
karena Imam juga akan muncul pada pertemuan besok. Apa artinya ini? Sofia sangat jelas. Andika, Imam juga akan menghadiri pertemuan besok. Sofia menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika dia tidak mengatakannya sekarang, dia akan mengetahuinya besok, jadi sebaiknya dia memberitahunya sekarang. Apa? Andika berdiri dengan marah, dan besok Imam juga akan berpartisipasi. Ini membuatnya tidak percaya, dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi, Imam, sialan, mengapa dia menghadiri rapat perusahaan? Apa hubungannya dengan dia? Sofia menghela nafas, mengapa Imam menghadiri pertemuan? Bagaimana Andika bisa menebak jika dia tidak keluar, dia hanya tidak mau mengakuinya. Andika, faktanya sudah seperti ini, kamu bisa menanggungnya, kata Sofia. Andika membalik meja dengan marah. Namun, kekuatannya terlalu kecil, dan itu tidak membalikkannya, itu hanya memindahkan meja sedikit. Tapi dia tidak menyerah, tetapi menghancurkan komputer, apa yang dia lihat di kantor. Semua hancur bersih. Dalam waktu kurang dari 2 menit, kantor ketua sudah berantakan. Imam, orang terkutuk ini, bukankah dia mengatakan dia tidak akan bekerja sama dengan keluarga Wijaya? Andika meraung dengan enggan. Sofia menggelengkan kepalanya, membiarkan Andika terus menjadi marah, dan berjalan keluar dari kantor. Hal semacam ini untuk Andika memang sulit untuk diterima, tetapi itu adalah hal yang baik untuk kerabat keluarga Wijaya dan lainnya. Hampir setiap kerabat keluarga Wijaya sangat gembira setelah mendengar berita itu, karena perusahaan telah selamat dari krisis, yang berarti mereka tidak akan kehilangan pekerjaan dan masih dapat mengandalkannya. Hidup bersama perusahaan, paling banyak, berarti semakin sedikit peluang untuk menghasilkan uang. Sofia, bagaimana kabarmu? Apa reaksi Andika? Dia menjadi gila. Dia menghancurkan semua yang ada di kantor, kata Sofia. Beberapa kerabat keluarga Wijaya tidak terkejut mendengar ini. Dia baru saja menjadi ketua belum lama ini, dan sekarang dia telah mengundurkan diri. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan mudah? Saya tidak tahu apa ketua baru, akhirnya bisa dilihat besok. Hei, aku harap dia akan terus menggunakan kita. Jika kita meninggalkan perusahaan, akan sulit bagi kita semua untuk bertahan hidup di luar. Ya, saya harap perusahaan tidak mengganti karyawan. Kerabat keluarga Wijaya ini, mereka telah menjadi vegetarian selama bertahun-tahun, dan mereka tidak memiliki keterampilan sama sekali. Tidak ada gunanya meninggalkan perusahaan keluarga Wijaya. Secara alami, mereka akan khawatir tentang masa depan mereka. Tapi sekarang nasibnya ada di tangan ketua baru, bahkan jika mereka khawatir. Tidak ada gunanya, hanya bisa berdoa kepada Tuhan cara untuk bertahan hidup. Di villa di lereng gunung, Kauri dan yang lainnya akhirnya bisa bersantai setelah kembali ke rumah. Meskipun kematian Jenny telah membawa beberapa tekanan psikologis kepada mereka, Arilada di depan mereka. Penampilannya masih sama seperti sebelumnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lina tidak berani memarahi Aril lagi, dan Lina sekarang memperlakukan Aril dengan sopan, karena takut Aril tidak akan senang sama sekali. Adapun William, dia sekarang menatap langsung ke Aril. Dia tidak memiliki keberanian, bahkan jika dia dan Aril sedang makan di meja yang sama, dia akan merasakan tekanan yang luar biasa. Di meja makan, Aril memperhatikan keraguan Inem, seolah-olah sesuatu telah terjadi, dan Kauri juga diam memperhatikannya. Dia sedikit sedih. Inem pasti ada hubungannya dengan putrinya. Adapun penolakan Kauri, itu pasti karena perusahaan. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang kuat. Kauri tidak bisa terbiasa dengan itu. Kauri, apakah kamu ingin aku membawamu ke perusahaan besok? Aril berkata kepada Kauri. Kauri tersenyum masam, dan berkata, saya sudah mengundurkan diri, jadi apa yang harus saya lakukan di perusahaan? Hei, jika kamu ingin aku mengatakan, kamu terlalu impulsif tentang masalah ini, dan kamu mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri,
bukankah itu hanya keinginan Andika bahwa dia ingin kamu tidak pergi bekerja di perusahaan? Lina berkata tanpa daya, keputusan Kauri dia tidak pernah ikut campur, karena Kauri selalu melakukan hal yang benar, tetapi dalam hal ini, Lina merasa bahwa Kauri salah, dan itu keterlaluan. Bu, apa yang terjadi? Apa gunanya membicarakannya sekarang? Kauri menundukkan kepalanya, sebenarnya, dia juga menyesalinya. Andika seharusnya masih tertawa sekarang. Memikirkan hal-hal ini, Kauri kesal. Sebenarnya, pada saat ini, Ariel berkata, setelah pengunduran diri Anda dari perusahaan keluarga Wijaya, Real Estate LKK Tekno Science membatalkan kerjasama, dan bank juga memaksa keluarga Wijaya untuk membayar kembali pinjaman, jadi sekarang perusahaan masuk situasi yang sulit. Kauri tidak menyangka. Dia tidak senang ketika dia mendapat masalah, karena yang dia inginkan bukanlah seberapa menyedihkan perusahaan itu, tetapi dia bisa pergi bekerja. Lina sangat senang mendengar ini dan berkata, itu pantas untuk itu. Pentingnya Kauri di perusahaan tidak dapat digantikan oleh Andika. Sekarang dia seharusnya menyesalinya. Bersambung.